di sini kan terdapat beberapa jenis keramik nih. Bisa nggak sebutin satu-satu jenis keramiknya? Boleh, ayo kita ke sana. Let's go. Yang pertama di sini ada jenis keramik masterpiece. Apa sih manfaat atau fungsi dari keramik masterpiece? Keramik masterpiece berfungsi sebagai tinggalan sejarah, religi, atau sarana upacara, serta sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya. Kemudian kita lanjut ke dalam. Kemudian di sini juga ada jenis keramik upacara. Pemanfaatan keramik upacara tidak hanya hal-hal yang bersifat praktis seperti alat makan, minum, wadah, dan lain-lain. Dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana upacara yang sifatnya sakral. Bagi masyarakat asli pendukung budaya, terutama suku Dayak, keramik dianggap sakral. Selanjutnya ada keramik Nusantara. Keramik Nusantara di Indonesia banyak tempat-tempat pembuatan keramik seperti di Singkawang di Kalimantan Barat yang menghasilkan guci-guci besar. Singkawang merupakan daerah migrasi orang-orang Cina Hokkien. Kemudian di sini ada keramik sejarah. Keramik sejarah hubungan dengan dunia luar dan wilayah Asia Tenggara yang ramai membuat beberapa kerajaan di Kalsel pada masa itu masuk ke dalam sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, berbagai produk dari berbagai bangsa dapat masuk ke wilayah ini tidak terkecuali benda-benda keramik. Keramik tersebut akhirnya menjadi barang dagangan, souvenir, dan upeti untuk para pengusaha. Kemudian ada keramik Eropa dan Timur Tengah. Pada dasarnya keramik Eropa meniru keramik dari Tiongkok, baik dalam bentuk, warna, dan hiasan atau motif dengan mengembangkan ciri mereka sendiri. Terus Wak, apa aja sih hasil keramik Eropa dan Timur Tengah? Hasil keramik Eropa dan Timur Tengah. Yang pertama ada filter air. Yang kedua dan ketiga ada pot bunga. Yang keempat ada mangkok. Yang kelima ada piring. Yang keenam ada baki. Yang ketujuh ada vas bunga. Yang kedelapan ada kendi tempat arak. Yang kesembilan ada kendi. Yang kesepuluh tempat pot bunga. Kemudian ada keramik Jepang. Pembuatan keramik dari negara Jepang diperkirakan sekitar abad ke-6 sampai dengan abad ke-18. Tempat atau dapur pembuatan keramik Jepang yang terkenal antara lain di Karatsu, Kutani, Arita, dan lain-lain. Secara sekilas keramik Jepang ini mirip dengan keramik buatan Tiongkok. Bentuk yang dihasilkan sederhana, alami, dan bahkan asimetris tidak beraturan. Kemudian ada keramik Vietnam. Vietnam dalam nama lama lebih dikenal A6. Keramik A6 dibuat sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16. Keramik A6 dilihat secara sekilas mirip dengan keramik yang berasal dari Tiongkok. Bahannya digunakan umumnya adalah porselin atau porselen. Kemudian ada keramik Thailand. Negara Thailand pada masa lampau lebih dikenal dengan nama lama atau Siam. Dapur pembuatan keramik di negara Thailand antara lain daerah Sukhothai dan Suan Kalok. Keramik negara Thailand dibuat sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16. Bentuk terlihat menarik karena sangat berbeda dengan keramik buatan dari Tiongkok. Warna hiasan khas keramik Siam ini adalah abu-abu, buram, atau tidak cerah. Kemudian ada keramik dinasti Qing atau Qing. Dinasti Qing berkuasa dari tahun 1636 Masehi sampai dengan tahun 1917 Masehi atau sekitar abad ke-17 sampai 20. Dinasti Qing bisa disebut dinasti Manchu.
Kekaisaran Qing adalah salah satu dari 2 dinasti asing yang memerintah Tiongkok setelah bangsa Mongol. Perkembangan keramik pada masa ini antara lain warna yang lebih cerah, tema-tema lukisan semakin rumit, dan penemuan warna glasir yang bervariasi. Selanjutnya ada keramik dinasti Ming. Dinasti Ming berkuasa dari tahun 1368 Masehi sampai dengan 1644 Masehi. Atau ciri-ciri keramik pada dinasti Ming adalah bahannya terbuat dari porselin, warnanya polychrome dan berwarna biru putih. Warna putih sebagai warna dasar atau latar belakang, sedangkan warna biru merupakan warna ragam hias. Ragam hias warna biru dianggap sakral karena bermakna kepercayaan dengan banyak gambar perlambangan yang mempunyai arti dan makna khusus. Kemudian ada keramik dinasti Song dan Yuan, berkuasa dari tahun 960 Masehi sampai dengan tahun 1279 Masehi atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Dinasti Song merupakan dinasti yang meneruskan 5 dinasti terdahulu di Tiongkok sebelum datangnya invasi dari bangsa Mongol. Pada masa dinasti Song ini berkuasa, merekalah yang pertama kali mencetak dan menerapkan pembayaran menggunakan uang kertas dan juga yang pertama kali menggunakan bubuk mesiu dalam peperangan serta ditemukannya penggunaan kompas dengan arah utara. Dinasti Yong berkuasa dimulai tahun 1271 Masehi sampai dengan tahun 368 Masehi. Salah satu ciri khas keramik produk pada masa dinasti Yuan ini adalah adanya gambar timbul di balik glasir keramik. Warnanya yang khas yaitu celadon dan krim. Apabila warna biru putih biasanya berupa lukisan. Selanjutnya ada keramik dinasti Tang. Dinasti Tang berkuasa dari tahun 618 Masehi sampai dengan 1907 Masehi. Pada masa dinasti Tang ini, daerah pembuatannya di daerah Guangdong, Chang, dan Qian. Pada waktu itu, keramik buatan ketiga daerah tersebut paling populer dan diperdagangkan sampai ke luar Tiongkok. Keramik pembuatan Changshan dan Qian pembuatannya dikontrol dan diawasi oleh pemerintah karena merupakan keramik berkualitas tinggi atau VIP. Sedangkan keramik dari Guangdong berkualitas menengah diproduksi secara massal dan diperdagangkan secara umum. Iya Wak, ini apa sih, kayak bentuk piring? Iya, ini piring besar, alat kelengkapan pada upacara adat suku Dayak Maayan di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah yang digunakan sebagai tempat sajian. Jadi kalau misalnya ada acara, piring besar ini sebagai tempat-tempat sajian untuk acara. Kemudian di sini ada gerabah lokal. Di Kalimantan Selatan, daerah pembuatan gerabah lokal antara lain di negara Kabupaten Hulu Sungai, Maantas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan Pulau Pinang Kabupaten Tapin. Produk yang mereka buat antara lain dapur atau tungku, puantan, landai, panai, cobek, kapit, gadur, parapen atau padupan, pot bunga, tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari SMA Negeri 1 Martapura. Tadi kan Ulri sudah berkeliling di taman keramik nih Pak. Itu menurut tahun tentang ruangan kami. Terus sebelum itu perkenalkan diri sendiri. Oke, perkenalkan ngaran ulun adalah Hafiz Bahri ya. Bekerja di mesin sebagai pemandu. Oke, terima kasih. Nah, jadi ulun yang pertama nih. Nah, kami tadi kan dari ruangan keramik nih Pak. Nah, mau bertanya nih, bagaimana sih proses perawatan dan pemenuhan keramik dilakukan dan apakah ada tantangan khusus dalam merawat keramik? Oke, jadi bagaimana cara tantangan khusus tentang merawat keramik ya. Oke, jadi kita merawat keramik itu biasanya ada namanya 3 bulan dan 6 bulan sekali. Oke, baik itu di ruang kebudayaan,
di ruang sejarah dilengkapi oleh kain keramik dan lukisan. Sekali lagi, untuk para pengunjung tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman dalam ruang pameran, baik itu di ruang kebudayaan, di ruang sejarah, di ruang restoran, kain keramik dan ruang lukisan. Terima kasih. Mengangkatnya itu supaya mengangkat beban itu kita posisi betul-betul aman. Nah, juga kalau mau memindahkan barang tersebut atau koleksi tersebut dari ruang satu ke ruang lain, itu pastikan jalan yang untuk kita lalui itu tidak ada barang atau perabot yang menghalangi. Apa tujuannya? Supaya jangan kita itu nanti kesandung atau tersipak. Nah, oke, nah juga tujuan daripada mengangkat yang berat, yang posisikan kita tangan yang kuat tadi, kalau kita mengangkatnya itu kan jangan sampai keramik itu bisa pecah, bisa menjelang banjir itu banyak timpal, pukul dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Mohon maaf, informasi sedikit ini mudah-mudahan akan membawa manfaat kepada diri kita, kepada orang sekeliling kita, bahkan untuk benua kita dan negara Kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan lah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sekian wawancara dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saat ini kami berada di Kota Banjarbaru, tepatnya di Museum Lampung Mangkurat. Langsung aja yuk ikuti kami. Nah, pada saat ini kita sedang berada di depan ruangan kain. Tepatnya terletak pada sisi bagian kiri inti daripada ruangan museum dan berseberangan di depan ruang keramik. Yuk ikuti kami. Pakaian tradisional di Kalimantan Selatan mencerminkan nilai budaya dan sudah ada sejak abad ke-14 terkait dengan upacara adat dan status sosial. 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan busana di daerah ini adalah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan, berakhirnya Kerajaan Banjar, dan pengaruh budaya darat. Masyarakat Banjar dipengaruhi Islam, Dayak menyesuaikan dengan tradisi mereka, dan suku pendatang mempertahankan tradisi asal mereka. Setelah Kerajaan Banjar dihapus pada tahun 1860, gaya berpakaian tidak lagi diatur ketat dan cenderung meniru budaya lain yang lebih praktis. Di sini ada sasirangan yang bermotif gigi haruan. Gigi haruan terinspirasi dari ikan haruan. Ikan haruan sendiri merupakan jenis ikan populer di kalangan masyarakat suku Banjar. Motif garis zigzag yang tampak bergerigi ini melambangkan pikiran manusia yang harus selalu tajam. Motif gigi haruan mengandung makna akan ketajaman berpikir seseorang dalam melihat kehidupannya. Pakaian pengantin berbaju pun, yaitu berbaju pun atau wakun galung pacinan, yaitu salah satu busana pengantin Banjar yang mencerminkan masuknya pengaruh Gujarat atau Timur Tengah dan Cina di Kalimantan Selatan. Model ini mirip dengan busana pengantin Betawi dan pengantin Semarang. Pengantin pria bisa dilihat di sini memakai baju gamis yang dilengkapi jubah panjang serta penutup kepala seperti pedagang Gujarat. Sementara pengantin wanita mengenakan kebaya panjang yang mirip dengan cheongsam, yaitu baju khas Tionghoa. Di sini ada kain Bugis Pagatan. Kain ini dibuat dengan teknik tenun ikan atau bebel dan tenun songket, menghasilkan motif-motif khas Pagatan seperti pagar cucila, caku patona, caku kaluku, bintang betaburan, dan rantai. Motif khas ini lebih berkonotasi pada lingkungan alam dan pantai, karena umumnya penduduk di sana bekerja sebagai nelayan yang begitu dekat dengan ekosistem laut. Saat ini, motif maupun kegunaan praktis hasil tenun kain disesuaikan selera pasar seperti bahan baju, selendang, dasi, dan sebagainya.
sosial keseharian. Pakaian ini memiliki banyak jenisnya. Pertama, baju panjang. Kedua, baju kebaya rencong. Ketiga, baju kurung. Dan keempat, baju palimbangan. Di sini ada pakaian ritual. Pakaian ini digunakan untuk pelaksanaan prosesi upacara tertentu, baik dalam upacara gaul hidup maupun upacara lainnya yang berhubungan dengan religi. Selain itu, pakaian ini juga digunakan untuk pengobatan magis yang dikenakan untuk penyembuhan suatu penyakit. Di sini ada baju papintran dan di sini ada baju balian. Kenalkan Bu, Leviana Putri dari kelompok 3 pada kegiatan kelima kelas 11. Izin bertanya Bu, kenapa pada awalnya kain sasirangan ini dianggap sakti oleh beberapa masyarakat dan mempunyai kekuatan? Apakah sekarang masih ada kepercayaan terhadap hal-hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hamil Kasari ingin sedikit menjelaskan kenapa kain sasirangan itu pada awalnya dianggap sakti. Mungkin pada dahulu itu untuk pengobatan. Nah, biasanya itu ini itu untuk pengobatan yang sakral. Makanya kalau dalam ilmu itu pasti menggunakan kain bikin dulu yang pengobatan yang baru. Sekarang mungkin masih ya, kalau iya ada beberapa lagi yang mereka menganggap kayak gitu ya. Iya masih. Pelaminan Banjar dalam masyarakat Banjar sering disebut sebagai pemakaian oleh bencana ataupun berita bencana. Pelaminan ini merupakan satu sejarah dalam sejarah perkawinan. Pelaminan pada masa lalu diletakkan melakukan perkawinan halal atau sekat umat tradisional Banjar. Karena pandangan masyarakat Banjar yang ada pelaminan adalah tempat di mana khusus para tamu-tamu terhormat, maka pengantin adalah yang harus diberi penghormatan. Bagian atas dari pelaminan ini adalah hubungan antara kain benang harus beralih dari pasirkan yang menjadi memberi cahaya ada warna yang berbeda bagi warna panjangan atau tutus harus berwarna kuning seperti di belakang saya ini. Karena warna kuning dianggap warna derajat yang paling tinggi atau bisa kita sebut dengan akal. Pada saat melakukan pernikahan nih Pak, atau acara lain yang misalnya bedes jenis ada panggungnya. Nah misalnya itu kan kebudayaan Banjar ini terbiasa untuk melakukan persembahan kayak gitu nah, atau sesajen. Apa misalnya ada beberapa sesajen yang seperti apa nih kurang, apa imbas yang didapat dari si dini? Kalau itu kan jadi jadinya kita mengalami dan biasanya ada kurang menjadi adanya biasanya. Dan kalau misalnya kayak sasarakan sesajen yang disebut tadi kan ada yang kurang semisal kayak nasi kuning ada kurang penjaga. Kalau menurut kepercayaan di sini kan dari kan itu atau bisa diwarnakan itu jadi tidak betul tapi kepercayaannya bisa dan banyak lagi ada kepercayaan
pada saat menikah itu setelah menikah nah sebelum 7 bulanan sebelum itu membelah kelapa dulu. Kata orang kan percayanya kalau membelah kelapa itu kedua langsung anaknya laki-laki, katanya kalau tidak langsung terbelah dua anaknya perempuan. Itu ada juga seperti itu. Jadi kalau kita berdasarkan kepercayaan ini ya, jadi sebagian masyarakatnya boleh percaya boleh tidak, karena itu mungkin kejadian itu ada yang kebetulan kejadian, misalkan dari cerita-cerita tersebut ada yang kebetulan kejadian, ada yang kan kalau berdasarkan yang tersebut. Terima kasih Pak. Kamar pengantin dengan latar belakang budaya Keraton Banjar Martapura terlihat sangat mulia dengan tempat tidur pengantin yang dilengkapi dengan kain kelambu, kait-kait kelambu, lemari antik, meja marmer, dan kotak perhiasan penginangan yang keseluruhan ornamennya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan pada zaman Islam dan kolonial. Kamar pengantin yang digunakan untuk bebulan madu pada masa lalu banyak dijumpai di daerah Cempaka, Karangintan, dan Martapura. Warna-warna yang identik biasanya digunakan oleh orang Banjar di pakaian ya. Jadi kenapa warna kuning ini selalu digunakan atau warna merah selalu digunakan di Banjar ini? Karena warna-warna itu dianggap sakral atau kayak ada keramatnya, kayak sesuatu yang misalkan ada kekuatan tertentu nah di warna itu. Makanya orang Banjar ini biasanya menganggap itu kepercayaan lagi lah, menganggap itu sesuatu yang kalau kita menggunakan kain yang kuning itu berarti ada kekuatan, ada magis, ada kesakralan di warna tersebut. Jadi yang di sini ini adalah baju Nananggaluh. Baju Nananggaluh ini digunakan oleh masyarakat biasanya yang nanang untuk laki-laki, yang galuh untuk perempuan. Nah kalau yang ini adalah baju pengantin, namanya Bagajah Gamuling. Bagajah Gamuling ini adalah baju pengantin yang digunakan oleh Raja-Raja Banjar pada waktu itu, waktu masih adanya Hindu-Buddha di Kalimantan. Nah kalau yang di sebelah sini adalah baju pengantin Pancar Matahari. Baju Pancar Matahari ini adalah baju pengantin yang digunakan oleh masyarakat biasa pada waktu itu untuk melaksanakan pernikahan. Baik Pak, kan yang ini tadi khususnya buat kerajaan, misalnya untuk sekarang yang warga biasa apakah boleh Pak pakai pakaian yang ini? Kalau sekarang sudah diperbolehkan karena sekarang kan sistem kerajaan di Kalimantan Selatan ini sudah dihapuskan, atau pada waktu itu di tahun 1600-an sampai 1700-an itu pada saat Raja Tamjidullah terakhir menjadi raja di Banjar itu Belanda sudah menghapuskan sistem kerajaan tersebut di Kalimantan. Jadi tidak ada lagi sistem kerajaan di Kalimantan sejak itu dan berubah jadi sistem kepemerintahan. Makanya sampai sekarang hanya peninggalan-peninggalannya saja yang ada di Kalimantan. Untuk biasanya nih Pak, MUA atau make up artis gitu Pak, baju pengantin ini sering dimodifikasi. Nah, menurut Dian, apakah modifikasi pada baju-baju pengantin yang di sini ini termasuk pada penghapusan budaya atau malah sebaliknya kepada perkembangan kebudayaan ya Pak? Kalau saya melihat dari sisi tersebut, malah itu bukan penghapusan budaya, cuma itu malah menjadi perkembangan budaya yang dikembangkan untuk menjadi lebih bagus, dan itu tidak menjadi persoalan ya gitu. Jadi itu malah justru support sistem kebudayaan yang berkembang
dan bisa menciptakan suasana yang baru justru lebih bagus. Kan biasanya kalau baju-baju pengantin ini memang dimodifikasi oleh mua-mua ya atau apa yang berhubungan dengan pernikahan itu dibungkus, cuman gambar-gambar kayak kelabang dan lain-lain itu tetap dipertahankan kalau di Kalimantan ini. Dan biasanya dirubah juga dengan menggunakan jas yang menggunakan sesuai dengan tema pernikahan yang digunakan pada itu, dan itu tidak merusak budaya seperti. Nah, karena itulah ada museum di posisi itu supaya apa? Supaya masyarakat mengetahui kebudayaan zaman dulu seperti apa, kebudayaan sekarang seperti apa. Itulah fungsi dari museum. Ini pun ada juga yang berwarna kuning, yang pancar matahari, tapi tetap namanya pancar matahari walaupun warnanya sama. Baju Pangeran Antasari terdiri pada dua contoh. Yang pertama adalah baju jas tutup. Baju jas tutup ini adalah baju kebesaran Kerajaan Banjar yang dipakai oleh Pangeran Antasari sendiri saat menerima gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Dan yang baju kedua yaitu baju Taluk Balangi. Baju Taluk Balangi ini adalah baju Pangeran Antasari, seorang penggerak perang Banjar yang gigih menentang penjajahan Belanda. Pangeran yang terkenal dengan tekad yang haram menyerah wajah sampai kaputing ini dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 1968. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ramadan Sidik Fajarian dari kelompok 3 dan sebelah saya ada teman saya. Kenalkan, saya Muhammad Farhan dari kelompok 4. Jadi hari ini kita berada di Museum Lampung Mangkurat, lebih tepatnya di depan ruang lukisan. Oke, ayo kita lihat isi di dalam. Selain itu juga terdapat lukisan-lukisan seperti lukisan bekantan dan lukisan alat-alat tradisional Kabupaten Kalimantan Selatan. Terus juga selain itu ada kaligrafi bahasa Arab yang terdapat di belakang. Mungkin seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa aja kita wawancarai orang yang lebih mengetahui informasi tersebut. Ini akan masuki sesi tanya jawab dengan narasumber kita Pak Bahri. Pak, jadi bisa diceritakan Pak lukisan koleksi yang paling terkenal di ruang lukisan itu? Oke, jadi kita punya museum kita sekarang ini adalah museum umum. Salah satunya adalah koleksinya adalah lukisan atau seni. Oke, jadi di situ ada lukisan karya dari Gusti Solihin Hasan. Oke, siapa Gusti Solihin Hasan? Itu tadi sudah dibaca, ada sama ayah beliau, bapak beliau. Jadi beliau itu pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara, yaitu bersama Apandi, Kusnadi, dan Randi Saleh. Oke. Jadi beliau itu punya sanggar di Jogja dan di Bali. Beliau juga tidak hanya ahli melukis, tapi juga ahli sajak dan puisi, serta sebagai membuat cat buku itu. Kalau sekarang itu katanya lektograf. Nah, itulah. Jadi beliau tidak hanya sini di bidang lukis tadi. Oke. Jadi
beliau pernah melakukan beberapa negara tadi, mulai beliau itu melukis dari aliran natural, terakhir beliau itu menganut aliran impresionisme. Oke. Itu dahulu zaman itu aliran impresionisme itu dicaci, dimaki oleh orang-orang. Bila kamu memakai aliran ini, kamu tidak akan hidup, tidak akan bisa hidup karena menjual lukisannya tadi. Tapi hari ini sudah yang menganut aliran impresionisme itu tadi di dunia itu bisa dihitung dengan jari. Wah, jadi bagaimana kehebatan daripada pelukis kita Gusti Sulihin itu yang sudah beberapa tahun sebelum kita lahir, sekitar 1950-an kan, beliau sudah menganut aliran impresionisme itu, dan mereka sudah go internasional. Jadi bayangkan situ ya. Oke, silahkan, itulah gambaran singkat tentang lukisan daripada karya dari Gusti Sulihin Hasan. Oke, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalian sudah lihat kan lukisannya kan. Nah, itulah kira-kira, mudah-mudahan itu lukisan-lukisan itu, karya-karya itu menginspirasi generasi sekarang. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana museum ini memperoleh lukisan-lukisan tersebut? Apakah bisa melalui pelelangan atau gimana gitu? Oke, jadi cara mendapatkan lukisan atau lukisan tersebut itu salah satunya kita itu dulu itu adalah imbal jasa, atau cara mendapatkan barang museum lah. Tidak hanya koleksi lukisan ya. Jadi ada cara mendapatkan koleksi atau barang museum itu ada namanya imbal jasa. Pokoknya kalian punya HP, dijual ke saya 1.000, saya beli 1.000, gitu kan, namanya imbal jasa. Tapi yang kedua itu adalah hibah. Ini kalian punya HP nih, lalu dikasihkan saja ke saya, tapi dibuatkan surat menyuratnya. Nah, itu hibah. Bisa dipinjamkan. Ini pinjamkan ke saya dengan rentang waktu sekian, lagi kembalikan lagi, itu dipinjamkan. Atau ini HP maunya ini hilang atau terendam di tanah atau terpendam di tanah, kita gali atau digali oleh suatu lembaga, oleh suatu kantor. Itu dulu itu adalah balai arkeologi atau masyarakat yang ketemu waktu menggali sumur umpamanya atau dan lain sebagainya. Itu setelah itu digali, ketemu barang seperti HP maunya, tapi yang nilainya barang tersebut bernilai budaya kah, bernilai sejarah kah, atau bernilai pendidikan kah. Kalau masuk, nah itu bisa dimasukkan juga ke koleksi museum. Atau juga yang ini barang ini legal mau dijual ke luar negeri, mau bisa diambil di bandara, di pelabuhan, itu sitaan, barang-barang sitaan dari pihak luar negeri. Bisa juga serahkan ke museum. Ada beberapa cara masuk museum yang dapat saya sampaikan. Oke, terus Pak, untuk menjaga sama merawat lukisan-lukisan itu bagaimana Pak? Itu kita kemarin ada orang ahli yang di bidang lukisan, tapi kita kemarin itu ada kalau untuk merawat lukisan itu sangat sulit sebenarnya. Oke, sekali lagi kepada para pengunjung yang benar kita berkumpul di sini karena ada pengarahan sebelum memasuki ruang. Dulu aja sudah $50.000 satu lukisan itu. Satu perawat. Ya, hitung aja. Sekarang berapa? Kan? Tapi kita di museum ya dirawat untuk menghilangkan debu dan lain sebagainya. Tapi kita beberapa kemarin ada yang dimasukkan ke balai konservasi yang ada di Jakarta. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pameran atau acara khusus yang diadakan museum dalam waktu dekat? Nah, itu kebijakan. Kalau itu kebijakan saya tidak berani jawab. Oh gitu. Karena itu nanti ada program, ada kebijakan, itu saya tidak berani jawab. Itu ada kita urusannya itu kepala museum yang jawab itu. Oh begitu. Oke, nanti saya ditanya. Sama ini Pak, saya sering nonton film, sering main game juga. Nah, itu ada mereka kayak mencuri lukisan Pak, merampok atau bagaimana. Nah, selama berdiri Pak, pernah nggak atau ada kejadian kehilangan, kecurian, terus pengerusakan barang yang disengaja atau tidak disengaja, pernah nggak Pak?
Oke, jadi kalau kerusakan museum, kerusakan barang museum itu adalah yang paling fatal itu adalah kerusakan dari tangan manusia kan. Kerusakan itu bisa disebabkan oleh alam alam dan juga kerusakan itu dari manusia. Kita itu yang kerusakan dari manusia seperti kehilangan, kecurian dan lain-lain. Jadi secara umum kita pernah juga kecurian di museum. Alhamdulillah yang diambil ya tidak yang replika. Oh begitu. Tapi yang lukisan belum pernah gitu. Kalau lukisan Belum pernah. Oh iya. Mudah-mudahan jangan sih. Iya, mudah-mudahan jangan. Berarti kalau misalnya pengurusan itu ada denda Pak atau bagaimana? Kalau kelihatan pasti kena hukum pasal. Oh pasal. Pasal dari undang-undang cagar budaya. Oke. Memindah, merubah, menambah, memindah itu sekian miliar katanya. Ada undang-undang cagar budaya. Kalau tidak salah, kalau tidak nomor 10 tahun 2011 atau nomor 11 tahun 2010 itu geser itu aja. Saya tidak pasti itu. Oke. Cari Google lah. Undang-undang cagar budaya. Terus untuk pertanyaan terakhir, kenapa kayak Bali, Jogja, Sao Paulo kan Gusti Solihin itu orang asli Kalimantan Selatan. Kenapa kededap beliau di Kalimantan Selatan? Jadi beliau pernah tinggal di Jogja dan di Bali. Sanggarnya itu sanggar di Jogja dan di Bali itu tadi. Jadi waktu tahun segini beliau Jogja, tahun segini beliau di Bali, tahun segini beliau berada di Sao Paulo tadi. Oh, jadi periode itulah gambaran itu. Jadi tidak ada Kalimantan tadi karena beliau banyak tinggalnya banyak. Silakan kita berkumpul sudah Pulau Kalimantan. Nah. Setelah di beberapa tahun berikutnya kan diambil Hasan Aman. Setelah itu dikuburkan kembali di Taman Makam Jalan Sendiri. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Baik Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, video selanjutnya. Nah, itu tadi koleksi yang ada di Museum Lampung Mangkurat. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Bagi kalian yang ke Banjarbaru, jangan lupa mampir nih ke Museum Lampung Mangkurat di Banjarbaru. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.